Halo semuanya, balik bareng aku Nol dan selamat datang di Apa Aja Dibahas. Dan di video kali ini mau bahas yaitu Avatar Fire and Ash gitu. Ini film ini aku tonton di akhir bulan kemarin, aku lupa tanggal berapa. Kalau nggak salah tanggal 29, itu aku nonton sendiri. Dan disclaimer dulu di awal bahwa pembahasan ini dan pemikiranku ini sudah ada pas aku nonton pertama, dan aku sudah storykan di Instagramku tentang pendapatku di film ini secara singkat. Dan di sini aku mau kembangkan lagi pendapatku dan tidak terpengaruh oleh penilaian dari ngelantur gitu. Walaupun jadi aku udah punya pemikiran ini baru Mister Ngelantur Pak Timothy itu baru bikin videonya gitu ya, di YouTube. Jadi pendapat ini murni dari aku, cuman itu doang gitu ya. Jadi ini merupakan film yang sangat dinanti gitu ya. Cuman buat aku sendiri hype-nya itu nggak terlalu kerasa gitu, karena aku lebih nungguin Avengers Doomsday sebenarnya. Cuman munculnya Avatar ini kalau nggak salah aku tahunya tuh Desember awal, jadi kayak hype-nya tuh nggak terlalu kerasa buat aku. Dan buat aku di 2022 The Way of Water itu salah satu film Avatar yang visually pleasing banget, enak banget untuk ditonton karena itu visual air gitu. Sementara film-film sebelum yang aku pernah tonton visual air itu yang paling jelas tuh Aquaman 1 sama 2. Itu film visual air yang sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus banget. Buat aku tuh bagus sih. Cuman dengan munculnya Avatar ini dan dengan behind the scenes mereka kayak bener-bener gimana mereka setting kamera itu untuk bisa rekam di dalam air sehingga pencahayaan, pembiasan cahaya di dalam air itu real. Jadi itu murni bukan CGI air, tapi itu murni bener air, karakternya yang di pakai motion capture untuk apa namanya, untuk ya pengembangan 3D di sebagai sukunya gitulah kurang lebih. Jadi ini film yang cukup sebenarnya pas aku nonton The Way of Water ya cukup penasaran gitu. Setelah ini tuh mau dibawa kemana filmnya. Sementara di The Way of Water si Quaritch itu diselamatin kan sama si Spider. Dan di film ini diselamatin juga. Sebenarnya nggak murni diselamatin sih. Ada sisi yang diselamatin kalau nggak salah. Itu the fuck bro. Dan film ini pada akhirnya buat aku nilainya 7/10 karena fokusnya cuma di visual doang. Jalan ceritanya tuh kurang banget. Aku kayak nonton 3 jam tuh. Aku nggak nonton di IMAX, nonton di biasa karena pas aku datang IMAX tuh bener-bener full lah 90%. Kurang 2 baris paling bawah. Kan nggak mungkin aku duduk ngeliat ke atas gini, kan pegel ya pala 3 jam nonton ya. Jadi aku nggak mau ambil, aku nonton yang biasa kayak gitu. Tapi buat aku audionya bagus, visualnya juga bagus. Ceritanya doang yang kurang gitu. Dan film dengan durasi 3 jam cuman jualan visual doang. Padahal ada banyak hal yang bisa dilakuin daripada cuman jualan visual doang. Mereka cuman gimana mereka naikin hewan-hewannya, mainin di dalam air, muncul tulkun yang muncul lagi, bahkan dikenalin lagi ada kayak tulkun itu kayak semacam suku juga di dalam planet itu. Tapi dia ada kayak konsul gitu, apa ya, kayak perkumpulan tulkun untuk diskusi. Itu kayak kocak banget gitu. Dan 3 jam itu dengan jualan visual doang padahal bisa dipakai untuk apa? Pendalaman karakter, pengembangan karakter. Dengan adanya 2 suku baru gitu ya, si suku Ash, Fire and Ash sama Wind Trader gitu, si yang terbang untuk jualan gitu. Itu 2 suku tuh bisa dikembangkan dengan maksimal di 3 jam. Film yang cuma 2 jam aja banyak kan itu pengembangan karakternya itu udah bagus-bagus. Ini 2025 James Cameron, tapi kok nggak ada pengembangan karakter yang sesignifikan itu gitu loh. Jadi kayak Fairness cuma ditis dikit gitu ya, apa si sukunya Farang itu, suku Ash tuh dia jelasin dikit kayak dulu hutannya kebakar terus mereka kecewa sama Ewa. Bikinin aja visualnya waktu mereka di flashback, itu kan bisa untuk pendalaman karakter. Terus motivasi mereka akhirnya balas dendam nyolong-nyolong ini itu apa? Nggak terima. Itu kan goblok gitu loh. Itu kayak seharusnya mereka bisa bikin pengembangan untuk si suku Ash ini kayak alasan yang mereka nyolong-nyolong itu kenapa gitu loh. Jadi kayak kok bisa aneh. Dulu apakah sukunya udah pakai warna kulitnya udah diwarnain putih kayak pakai abu kayu, apakah dulu itu warna biru seperti biasanya, kan nggak tahu. Terus merahnya itu gimana tuh bisa dimaksimalin, budayanya itu juga bisa dibikin. Bahasanya bikin asli budaya kan juga pasti lebih gampang gitu ngarang budaya dibandingkan dengan bikin bahasa. Jadi dia bikin budaya tradisi untuk suku Ash-nya. Kenapa kok mereka bikin itu dan segala macam itu bisa dikembangkan gitu loh. Tapi enggak, sama sekali enggak, cuman kayak oke, rumahnya mereka hancur kebakar, udah gitu loh.
Kemudian Wind Rider itu juga pengembangan itu bisa dikembangkan sedikit gitu. Kalau nggak salah tuh waktu mereka naik ke kapal itu ada yang kenal gitu. Jadi kayak itu bisa dikembangin gitu loh. Kayak tiba-tiba aja datang di awal film mau pindah naik Wind Rider gitu ya. Spider mau semacam dipindahin gitu. Padahal Wind Rider ini bisa dikenalin dulu biasanya gimana, terus tiba-tiba pengembangan kayak kenapa Spider-nya dipindahin, nggak langsung cerita-cerita jadi sebuah masalah langsung dipindahin. Kan nggak kayak gitu. Di kehidupan nyata kan juga ada pengembangan masalah dari titik awal sebuah masalah, ada sebuah bibit ada sebuah masalah dikembangkan lewat situasi bukan lewat percakapan. Muncul Wind Rider akhirnya minta panggil lagi janjian, persiapan, sedih-sedihan sedikit mau pindah akhirnya nggak jadi semua. Itu bisa tuh dikembangin ke situ tapi enggak gitu. Dan banyak yang bilang film ini bagus. Visualnya bagus, tapi jangan bilang secara keseluruhan bagus. Secara visual editing itu udah nggak usah diraguin, tapi ceritanya gimana mau bagus gitu loh. Kayak The Way of Water buat aku pengembangan ceritanya masih lebih baik dibandingkan ini karena pendalaman sukunya agak sedikit lebih baik, pengenalan Tulkunnya. Terus di yang kedua itu ada pengembangan di Tulkunnya itu bagus loh. Di sini nggak ada gitu pengembangan baru. Mungkin ya ditambahin lagi Tulkun Council of Tulkun doang, tapi udah nggak ada gitu. Dan salah satu yang breakthrough di film yang sebelumnya itu kan si J airnya itu yang bikin bagus banget dan buat aku suka banget. Itu salah satu film dengan visual terbaik yang pernah aku tonton gitu ya, dengan visual airnya. Aku suka banget gitu. Kemudian di film ini juga visualisasi airnya juga kepake pas mereka ke bawah arus di sungai pas dikejar sama suku Ash-nya, anak-anaknya. Itu tuh visualisasi airnya kepake tuh. Tapi satu yang benar-benar maksa dalam segi cerita yaitu kemenangan suku utamanya ini, Jake Sully dan teman-teman, di endingnya dibantu dengan Ewa. Anjing gitu loh. Kayak alur apa ya gini loh. Ada ketangkep terus tuker. Ketangkep kayak gimana ya? Pertama Jake Sully ketangkep kan, terus dibawa ke kayak markasnya manusia di planet Pandora. Terus Jake Sully-nya diselamatin sama pembelot. Kalau nggak salah di film sebelumnya tuh ada pembelot juga si Spider kalau nggak salah nyelamatin, ya kan? Nah, terus di sini Jake Sully selamat, ada lagi yang ketangkep. Gak ada koordinasi nih, gitu kan? Ketangkep lagi, terus ketangkep di atas kapal lagi. Bangke ketangkep, lepas ketangkep menang, dibantu Ewa. Alurnya gitu loh. Dari film 2 sama 3 sekarang udah ke bawah. Aku yang ke 1 tuh aku lupa endingnya tuh gimana. Karena aku nonton tuh sekitar 2012, 2013 nggak nonton full gitu ya. Padahal aku ada Disney Plus sebenarnya. Cuman karena mungkin aku bakal tonton lagi sih. Ya, itu alurnya kayak salah satu penjelasan ya dari film dari reviewnya Ngelantur. Itu memang karena di Indonesia tuh secara orang-orangnya juga itu kurang menyukai film-film yang bikin mikir gitu. Kenapa kayak agak lain tuh rame yang dijelasin sama Ngelantur. Ya karena balas mau mikir sebuah film, coba kasih tonton Tenet 3 jam itu yang dijelasin sama Ngelantur. Puyeng gitu kan tuh film-film berat itu buat aku kayak nikmatin film enteng popcorn movie itu nggak masalah, tapi juga imbangin juga dengan menikmati sebuah film yang berat biar bisa mikir juga, nggak cuma hiburan entertainment doang, tapi setidaknya entertainment ini bisa membuka pikir. Dan kenapa juga banyak pemikir-pemikir di Indonesia itu sangat jarang sekali ya karena ini mulai dari hal terkecil dari film aja tidak mau mikir, apalagi mau ke hal-hal yang lebih tinggi, misalkan pemikiran hidup ini mau dibawa kemana. Itu yang sedang aku gumulkan dan pikirkan sekarang gitu ya. Dan alurnya karena udah kebaca itu ya, jadi ketangkep terus menang dengan bantuan Ewa, jadinya kayak endingnya ya udah nggak ada interest karena udah pasti aduh Ewa lagi yang bantu, ya udah gitu loh. Tapi dengan film lain itu kan kayak banyak film terutama kayak Taxi Driver yang kemarin aku bahas gitu ya, dimana dia plot armor gitu, tapi salah satu yang interesting itu gimana dia kembangin karakternya, kok bisa dia harus balas dendam. Dan salah satu yang menarik adalah dia ada masalah ini, sudut pandangnya ini gimana caranya kita menyelesaikan masalah ini penyelesaian masalahnya sama kayak film sebelumnya, dipakai lagi, bedanya dengan tambahan musuh baru, nggak cuma Quaritch ditambah bantuan dengan suku Ash gitu. Jadinya gimana ya, kayak apa ya, karena menangnya kayak ya aduh menangnya sama Ewa lagi dibantu alam lagi gitu kan, jadi kayak mau gimana gua kudu piye gitu kan. Dibanding film sebelumnya tuh kan wah menangnya gimana sih, ini udah pasti menang tapi caranya gimana gitu loh. Kayak di Endgame itu salah satu ending yang penutupan yang sangat fantastis gitu, ditutup dengan Iron Man yang
nggak ada yang sangka gitu Iron Man akhirnya mati gitu kan. Terus film apa lagi ya yang endingnya tuh kayak Mission Impossible tuh endingnya ya udah gitu. Apa ya filmnya? Yang gantung. Aku nggak inget banyak sih, lagi nggak bisa mikir banyak gitu ya. Tapi banyak film-film juga yang kayak endingnya tuh bisa kayak oke endingnya ini pasti pasti bahagia gitu, pasti menang. Tapi menangnya gimana? Bahagianya gimana? Dan cara nutupnya gimana? Nggak kayak drakonnya 25, 21. Itu bagus tapi kayak aku masih nggak terima dengan endingnya itu kayak gitu. Dan terus penutupan perangnya itu kan dikeroyok dengan burung sebanyak itu dibantu dengan dua suku gitu, suku Navi dengan bantuan senjata manusia yang mereka rampok-rampokin dari film kedua. Terus dengan bantuan suku airnya itu mereka nyerang dari air. Tulkunnya juga rame-rame. Kok bisa kalah? Tulkun sebanyak itu mungkin nggak banyak ya yang perang. Itu banyak, burung tuh udah banyak. Mereka mau senjata gimana pun, Jack Sully dan teman-teman punya senjata manusia juga. Udah pakai burung yang terbang yang fleksibel dibandingkan helikopter. Mereka bawa senjata manusia. Kok bisa kalah? Anjing gitu loh. Kok bisa kalah bangke? Kan sebanyak itu jumlah burungnya gitu loh. Gitu kan. Terus juga gini, ini kan udah filmnya nanti katanya total ada 5. Yang terakhir itu 2031 kalau nggak salah. Itu gue udah 26 tuh. 2031. Nanti muncul lagi 2029 katanya. Film yang keempat. Padahal nih, kalau mau secara pemikir nih bisa. Pandora ini kan bumi yang baru jadi gede. Pasti ada suku-suku lain juga yang belum dikenalin. Pertama suku Navi utama udah dikenalin. Kedua udah suku air. Ketiga suku Ash. Kembangin aja suku Ash-nya film ini, gak usah banyak perang gitu loh. Jadi pemikiranku adalah pendalaman ke suku Ash ini di film ketiga. Dan terus bikin aja Jack Sully kalah nggak masalah, dibikin gantung. Akhirnya apa, penonton kayak kok gini, terus dibawa ke film keempat, sedikit penyelesaian resolusi, mungkin pengenalan suku baru. Pas misalkan Jack Sully dan keluarganya kalah, mereka cari suku lain untuk minta bantuan. Itu bisa tuh. Keempat nanti pendalaman suku baru. Terus kelima mungkin kalau mau pendalaman suku baru lagi. Terus karena spoilernya juga katanya mau nyerang bumi, kumpulin aja semua. Bahkan si Farangnya itu bisa aja kayak dirubah pemikirannya untuk nyerang si Quaritch-nya juga. Karena this is their home. Akhirnya mereka hidup bahagia di film kelima di Pandora. Penutupan yang epic gitu loh. Itu epic banget pasti. Jadi kayak 3 pengenalan suku ini yang jahat, tapi bisa aja nanti dibalikin baik tuh nggak masalah sebenarnya. Tapi juga alasan jadi baiknya tuh kenapa itu harus juga dijelaskan dengan baik. Setelah itu di film keempat kenalinlah suku baru, entah suku apa yang belum ya. Navi itu hutan. Kalau nggak salah suku yang terbang-terbang itu jarang, masih belum ada kalau nggak salah ya. Atau misalkan suku militer yang naiknya kuda terus, bisa-bisa aja gitu loh. James Cameron tuh udah explore idenya untuk gini tuh fiksi udah bagus banget gitu. Tapi ya mungkin mau bikin filmnya chill, nyantai ya aku kayak sayang banget gitu loh, sayang banget. Karena kayak dari 5 film ini bisa dijadiin alur, benang merahnya itu ketemu bahwa mereka harus nyerang si manusia ini udah rakus banget, dan itu nggak masalah. Kenalan suku Navi, suku air, suku Ash, entah suku apa, ataupun mau cuma 4 ini doang, terus di 5 ini mereka bikinin konflik, akhirnya mereka balikin, mereka bikin rencana untuk gimana cara nyerang bumi, nggak masalah dengan cuman dari berapa suku, 3 suku utama gitu loh, Navy, air, Ash, 4 suku baru mungkin suku apa, 4 ini kerjasama untuk ke bumi, gimana caranya udah it's gonna be so epic gitu loh. Tapi ya nggak bisa gitu loh, jadi kayak itu akan jadi satu alur yang sangat bagus, dan orang mungkin akan rela untuk subscribe lagi di beberapa tahun ke depan di Disney Plus. Mereka nontonin dalam satu hari, misalkan dalam itu nontonin tuh Avatar 1 tuh kalau nggak salah 2 jaman lebih, terus nonton ini 3 jam 36 9 12 jam 15 jam total, maraton udah 15 jam nontonin satu bagus banget pasti gitu loh, bagus banget gitu. Dan nggak harus 3 jam tuh sebenarnya nggak masalah dalam sebuah film gitu ya, kayak 2 jam 2 jam setengah tuh juga udah cukup. Karena banyak juga film yang kita tahu tuh apa ya, introduksi karakter, apa ya, pengembangan karakter, pendalaman karakter udah bagus. Iron Man 1 bandingin sama Marvel, bandingnya harus sama box office gitu ya. Iron Man 1, Thor 1, Captain America 1 tuh pendalaman karakternya udah bagus banget gitu loh. Jadi kayak it's gonna be great, it's gonna be epic. Dan aku harapin ya di film yang keempat ini
ini 3 ya, keempat nanti 2029 tuh masih cukup lama. Aku gak tahu apakah aku tetap bakal maintain channel ini, semoga iya. Harapannya sih pengenalan suku baru dan nggak maksa visual, tapi juga menjual cerita juga gitu. Film tuh harus imbang. Agak lain kenapa sebenarnya bagus juga. Filmnya nyantai. Ada budaya Batak atau ya budaya Batak yang dibawa. Candaan-candaan daerah yang dibawa. Kemudian pengembangan masing-masing karakter yang bagus banget dari Bang Aco. Agak lain satu juga pengembangan karakternya bagus dengan komedi patahan-patahan itu luar biasa bagus. Jadi harapanku untuk ini, please James Cameron do your magic. Oh nggak tahu apakah dia nggak mungkin bakal nonton ini. So semoga bisa mengembangkan ceritanya dengan lebih bagus lagi. Nggak cuma visual doang. Visual itu udah wajib kalau bisa ada di sebuah film gitu. Mainin kamera. Kalau ini fokusnya ke CGI dan mainin si motion capture karakternya, ya fokusin di situ. Tapi itu sebagai add-on doang. Cerita juga harus bisa saling melengkapi. Jadi berkesinambungan, nyambung. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari review kali ini, dan berbagi pendapat ya, ini cuma pendapat pribadi doang. Kalau ada pendapat yang berbeda silahkan berpendapat di kolom komentar gitu doang. Sampai jumpa.